Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya, memberkahi waktu kita semua. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap sirah nabawiyah, perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari sejarah hidup beliau. Pada pertemuan sebelumnya, jamaah sekalian, kita telah membahas atau mengkaji tentang dibelah dadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh malaikat Jibril, kemudian dikeluarkan dari hati Rasulullah hazus syaitan, bagian-bagian syaitan, supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tumbuh dalam keadaan sempurna, baik secara fisik maupun secara akhlak dan moral. Peristiwa dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat takut ibu persusuannya, Halimah Sa'diyah, sehingga dia harus mengembalikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibu kandungnya, yaitu Aminah bintu Wahbin. Maka setelah itu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali ke ibundanya Aminah bintu Wahbin. Setelah 1 tahun bersama ibunya, tepatnya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 6 tahun, Aminah terkenang kembali tentang suaminya, yaitu Abdullah, ayahanda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Aminah ingin untuk menziarahi kuburan Abdullah, sekaligus untuk ziarah kepada keluarganya yang ada di kota Madinah. Akhirnya Aminah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu berusia 6 tahun, kemudian ditemani oleh pengasuhnya Barkah al-Habasyiyah atau Ummu Aiman, berangkat ke kota Madinah dalam rangka untuk ziarah kubur suaminya, bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah. Setelah melakukan ziarah kubur, Aminah tinggal di kerabatnya di kota Madinah, tepatnya di Bani Adi ibni Najjar, di Bani Adi ibni Najjar, tinggal di situ selama 1 bulan. Setelah tinggal di situ selama 1 bulan, dia ingin kembali lagi ke kota Makkah. Namun di tengah-tengah perjalanan, tepatnya setelah sampai kota Abwa. Abwa itu adalah kota yang jaraknya sekitar 25 kilo dari kota Madinah dan 300 km dari kota Makkah. Jadi lebih dekat ke kota Madinah Abwa ini. Aminah mengalami sakit keras. Aminah ibundanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit keras, dan sebab sakit inilah yang membuat dia meninggal. Jadi kematian itu ada sebabnya, di antaranya adalah sakit. Nah, sakitnya ini membuat Aminah meninggal di
Abwa dan dimakamkan di situ. Bayangkan jamaah kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usia 6 tahun, sebelumnya udah ditinggal wafat oleh ayahandanya menjadi seorang yatim, dan pada saat ini ditinggal juga oleh ibundanya Aminah, jauh dari keluarganya, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah safar. Kalau di kota Madinah mungkin masih ada paman-pamannya, kalau di kota Mekah mungkin masih ada paman-paman dan kakeknya, tapi ini di tengah-tengah perjalanan, di Abwa, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang diri, sebatang kara, ditinggal wafat oleh ibundanya. Maka itu menyisakan bekas yang mendalam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesedihan yang begitu mendalam. Bagaimana tidak, beliau hanyalah seorang anak kecil, ya. Sebelumnya udah ditinggal wafat oleh ayahandanya, sekarang ditinggal wafat oleh ibundanya. Dan itu menjadi pelajaran yang berharga bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau benar-benar mengerti dan paham bagaimana posisinya, posisi anak yatim itu bagaimana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pahami, karena Rasulullah mengalaminya sendiri. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringkali mewasiatkan kepada kita dalam hadisnya, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha," kata Nabi, saya dan orang-orang yang menyantuni, orang-orang yang memberikan kasih sayangnya kepada anak yatim itu di surga seperti ini. Itu dia memberikan isyarat kepada telunjuk dan jari tengahnya. Artinya apa? Orang-orang yang menyantuni anak yatim dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga itu kedudukannya sangat dekat dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Karena tadi banyak anak-anak yatim itu yang masa kecilnya membuat hati kita miris, membuat hati kita bersedih. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang yang cukup, baik dari ayahandanya maupun dari ibundanya apabila telah meninggal, sehingga menjadi yatim piatu. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hal itu dan memberikan wasiat kepada kita, saya dan orang-orang yang menyantuni anak yatim itu seperti ini, seperti jari telunjuk dan jari tengah itu sangat dekat di surga nanti, ya. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad rahimahullahu taala disebutkan ada seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan tentang hatinya yang sangat keras, ya, hatinya yang udah hilang rasa empati, hilang rasa belas kasihnya, keras hatinya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan, imsah ra'sal yatim, kalau mau hatimu melunak kembali, belas kasihmu datang kembali, setelah pudar, setelah menghilang, imsah ra'sal yatim, sentuh, belai kepala anak-anak yatim, ya. Karena itu akan membuat hati kembali melunak, membuat hati kembali empatinya timbul setelah hilang. Apa pelajarannya jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah? Kisah wafatnya ibunda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga menjadikan Rasulullah ini yatim piatu, yang mana sebelumnya ditinggal wafat oleh ayandanya, itu mengajarkan kepada kita untuk memberikan perhatian yang lebih kepada anak-anak yatim kaum muslimin di belahan bumi ini. Karena banyak dari mereka yang masih kecil, mungkin masih menyusui, udah nggak ada ayahnya, udah nggak ada ibunya, atau mereka belum balik tapi betul-betul mengenaskan keadaan mereka. Ada yang nggak punya pakaian, nggak punya tempat tinggal, nggak punya apa yang dimakan dan diminum, nggak ada orang yang memberikan kasih sayang, nggak ada orang yang melindunginya seperti ketika ada bapaknya. Maka itu menjadi kewajiban kita orang-orang muslim untuk memperhatikan mereka, anak-anak yatimnya kaum muslimin. Lihatlah, ya, di Suriah betapa banyak anak-anak yang masih kecil belum balik, udah nggak punya ayah, nggak punya ibu, korban dari perang. Di Palestina juga mereka butuh bantuan kita, mereka butuh ulur tangan kita.
Mereka butuh belas kasih kita, dan itu kewajiban kita orang-orang beriman. Karena itu menjadi sebuah hal yang wajib atau fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau tidak dilakukan oleh siapapun menjadi dosa bersama kita yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu derajat orang-orang yang benar-benar mengayomi anak yatim, menyantuni anak yatim, melindungi anak yatim itu sangat besar, derajatnya sangat tinggi. Bahkan dijamin oleh Nabi SAW di surga, dan kedudukannya dekat dengan Nabi SAW di surga kelak. Dan hati orang-orang yang menyantuni anak yatim itu adalah hati yang penuh kasih sayang, hati yang jauh dari kekerasan. Makanya Nabi SAW wasiatkan kepada laki-laki tadi yang keras hatinya untuk menyentuh, membelai kepala anak-anak yatim supaya balik lagi hatinya melembut. Tapi sebaliknya jemaah kaum muslimin, jangan pernah main-main dengan anak yatim. Jangan pernah main-main dengan anak yatim. Karena banyak orang-orang menjadikan anak yatim itu sebagai sarana untuk mengumpulkan harta. Ya, dia buat yayasan dengan alasan untuk menaungi anak yatim, mencari donasi, mencari sumbangan untuk anak yatim, namun sejatinya untuk memperkaya dirinya. Itu waspada, hati-hati. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innama ya'kuluna fi butunihim nara, hakikatnya mereka memakan api, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim itu sejatinya sedang memakan api neraka di dalam perut mereka. Dia memasukkan api neraka dalam perut mereka. Jadi dosanya sangat besar, ya, berbuat zalim kepada anak yatim dengan memakan harta mereka. Sebaliknya menyantuni mereka, menyayangi mereka itu pahalanya sangat besar. Derajat pelakunya sangat tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Aminah, ya, wafat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil alih pengasuhannya oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat mencintai Rasulullah. Ya, bahkan kecintaannya kepada Rasulullah itu melebihi kecintaannya kepada anak-anak kandungnya. Salah satu buktinya disebutkan dalam sejarah, misalnya Ibnu Hisham dalam kitab tarikhnya dan kitab-kitab sejarah lainnya disebutkan bahwasanya Abdul Muttalib ini punya tempat duduk khusus di emperan Ka'bah. Ya, di dekat Ka'bah punya tempat duduk khusus. Enggak ada orang boleh duduk di tempat tersebut kecuali dia. Anak-anaknya sendiri enggak ada yang berani duduk di tempat tersebut. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu itu usianya masih sekitar 7 tahunan, itu duduk di tempat duduknya Abdul Muttalib yang khusus untuk Abdul Muttalib. Sampai paman-paman beliau, paman-paman Rasulullah itu memarahinya, jangan duduk di situ, enggak boleh. Itu tempat kakekmu, itu tempat Abdul Muttalib khusus, enggak ada yang boleh duduk di situ. Kami aja anak-anaknya enggak berani duduk di situ katanya. Tapi Rasulullah duduk. Melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimarahi, dihardik oleh paman-pamannya, Abdul Muttalib mengatakan, "Da'hu, biarkan Muhammad melakukan apa yang dia mau." Kenapa? Fa inna lahu sya'nan, karena sesungguhnya dia akan menjadi orang sukses, dia akan menjadi orang besar nantinya. Abdul Muttalib itu udah punya obsesi, ya, kalau Muhammad itu akan dijadikan orang besar. Ya, dari sini ada pelajaran jamaah sekalian. Kita sebagai pendidik, sebagai orang tua, itu harus punya obsesi dan punya optimis, ya, harus optimis dengan masa depan anak kita, ya.
Karena kalau orang tuanya optimis dengan masa depan anaknya, maka anak itu sendiri nanti akan optimis menghadapi masa depannya. Ya. Berbicara tentang bagaimana optimisnya para salaf dalam menghadapi masa depan, saya teringat dengan kisah 4 pemuda. 4 pemuda yang sangat luar biasa dari segi ilmu, ketakwaan, kemuliaan. Itu semua dikumpulkan dalam diri 4 pemuda ini. Mereka yang pertama adalah Abdullah ibnu Zubair, ya. Yang kedua Mus'ab ibnu Zubair. Yang ketiga Urwah ibnu Zubair. 3 bersaudara, Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, dan Urwah bin Zubair. Yang keempat adalah Abdul Malik ibnu Marwan. Keempat pemuda ini duduk-duduk di emperan Masjid Nabawi, bercerita satu sama lain, dan akhirnya ada yang nyeletuk, ada yang berkata, bagaimana kalau kita ungkapkan cita-cita masing-masing, harapan masing-masing di masa depan. Maka dimulai dari Abdullah bin Zubair. Dia mengatakan, kalau saya punya cita-cita dan optimis akan menggapainya, nanti akan menjadi penguasa Hijaz. Penguasa Hijaz maksudnya apa? Kota Mekah dan Madinah. Benar, dia menjadi penguasa Hijaz. Kemudian Mus'ab bin Umair mengatakan, kalau saya cita-citanya nanti akan menjadi penguasa Irak. Dan benar, dia menguasai Irak, pemimpinnya Irak. Abdul Malik bin Marwan berkata, kalian itu terlalu sempit, ya. Keinginannya itu terlalu sempit. Kalau saya tidak akan puas kecuali saya menjadi penguasa belahan dunia, dan dia menjadi khalifah yang menguasai seperti setengahnya dunia ini, ya, dalam dinasti Umayyah. Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah yang menguasai setengahnya dunia. Itu Abdul Malik bin Marwan. Kemudian Urwah bin Zubair yang agak pendiam ditanya, kalau kamu apa cita-citanya Urwah? Maka Urwah mengatakan, barakallahu fima tamannaitum min umuri dunyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harapan-harapan kalian tentang masalah dunia kalian. Karena menjadi pemimpin itu masalah dunia. Jadi semoga Allah memberkahi cita-cita, harapan kalian dalam masalah dunia ini. Adapun saya, kata Urwah, saya berharap menjadi seorang yang alim, berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Orang-orang mengambil pemahaman Al-Quran dan Sunnah dari saya. Maka Urwah bin Zubair itu menjadi ulama yang banyak kaum muslimin pada masanya itu belajar mengambil Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam darinya. Jadi mereka pemuda-pemuda yang optimis, menatap masa depannya, menatap cita-citanya sehingga benar-benar diwujudkan apa yang mereka harapkan, dan itu tidak lepas dari dukungan orang tua, dukungan orang tuanya. Dulu Muawiyah bin Abi Sufyan, radhiyallahu anhu, ketika dilihat oleh kaumnya di hadapan ibundanya, ini nanti Muawiyah akan menjadi pemimpin kaumnya. Apa kata ibunya? Celaka dia kalau cuma jadi pemimpin kaum doang. Dia harus menjadi pemimpin seluruh umat manusia. Lihat bagaimana obsesi ibundanya dan optimisnya. Anaknya akan menjadi pemimpin umat manusia. Dan benar, Muawiyah menjadi khalifah, khalifah pertama Bani Umayyah yang menguasai belahan dunia. Jadi orang-orang besar itu tidak akan lepas dari dukungan orang tuanya, terutama ibunya. Yatim piatu itu bukan halangan untuk menjadi orang besar. Imam Syafi'i rahimahullahu taala yatim, tapi karena dukungan dari ibundanya dia menjadi ulama besar. Rabi'ah Ar-Ra'yi, itu sempat dikabarkan dia adalah anak yatim karena bapaknya Al-Farrukh itu nggak balik-balik dari medan perang. Cuman dulu pas pulang jihad kemudian pergi lagi sempat meninggalkan uang itu 30 dinar. Kalau nggak salah 30.000 dinar. Itu miliaran, miliaran.
uang sebanyak itu dihabiskan buat apa oleh ibunya? Ternyata buat pendidikan anaknya. Buat pendidikan anaknya. Anaknya dibiayai belajarnya, ya, belajar ngajinya, belajar hadisnya sampai habis uang 30.000 dinar tadi. 30 tahun kemudian Al-Farruh balik. Yang dikira udah mati, ya, dikira udah mati. Pas balik nanya, dulu kan saya nitip uang 30.000 dinar sama kamu. Itu kemana uangnya sekarang? Enggak dijawab oleh istrinya. Nanti saya kasih tahu. Besok subuh coba ke masjid. Ke masjid dia. Di sana dia melihat seorang pemuda duduk sedang mengisi taklim, sedang mengajarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pesertanya ribuan orang. Kagum dia Al-Farruh dengan keilmuan orang tersebut. Nah, pulang dia ke rumahnya cerita, tadi di masjid ada ulama yang luar biasa ilmunya, orang-orang yang hadir ribuan. Ya, itu putramu, katanya. Istrinya itu adalah putramu. Tadi kemarin kamu tanya uang 30.000 dinar itu kemana? Habis untuk membiayai pendidikan anakmu sehingga menjadi ulama seperti itu. Lihatlah bagaimana seorang ibu punya andil yang besar dalam keberhasilan anaknya. Nah, ini. Jadi Abdul Muthalib mengatakan innalahu sya'nan, nanti di masa depan Muhammad ini akan menjadi orang yang mulia, orang yang punya kedudukan yang tinggi. Jadi optimis ya Abdul Muthalib, dan kita ambil pelajaran dari mereka. Kita harus optimis dengan masa depan anak kita sehingga kita berusaha untuk mendukung mereka menggapai cita-citanya. Apapun itu, selama itu bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya. Ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lama ya bersama kakeknya Abdul Muthalib. Ketika usia Rasulullah 8 tahun meninggal Abdul Muthalib, pukulan kembali. Ya, Rasulullah merasakan kesedihan kembali. Semua orang-orang yang mendukungnya, yang mencintainya satu persatu meninggal. Bapaknya, ibunya, sekarang kakeknya Abdul Muthalib, usianya masih 8 tahun pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah kakeknya meninggal, ya pengasuhannya diambil alih oleh pamannya, saudara kandung dari bapaknya, yaitu Abu Thalib. Ya, jadi Abdullah dengan Abu Thalib itu saudara kandung, satu ibu, ya, yaitu Fatimah Al-Mahzumiyah. Jadi Abdul Muthalib punya istri namanya Fatimah dari Bani Mahzum. Dari Fatimah ini nanti lahir anak Abdul Muthalib yang bernama Abdullah dan Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang betul-betul mencintai baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang sangat luar biasa. Ya. Bahkan diceritakan kecintaan Abu Thalib kepada Rasulullah itu melebihi kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri. Ya. Punya kedudukan di kaumnya. Ya. Meskipun seperti itu, dia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau tidur itu tidurnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau perginya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah lepas dari Rasulullah Abu Thalib. Menunjukkan betapa cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan nanti kita akan baca ya pada bab-bab selanjutnya bagaimana pembelaan Abu Thalib terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk menyakiti Rasulullah secara fisik. Ya, nanti Abu Thalib akan ada di barisan depan untuk membela dan melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pembelaan beliau ini disebutkan oleh para ulama salah satu sebab ya diringankan azabnya di neraka. Pernah dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ahwanan nasi adzaban yaumal qiyamati,
Ya, orang yang paling ringan azabnya kelak pada hari kiamat, rajulun yanta'ilu bina'lin, seseorang yang pakai sendal ya yang membuat ubun-ubunnya mendidih, terbakar. Itu azab yang paling ringan. Nah, sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud dengan rajulun di sini adalah Abu Thalib. Dengan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia mendapatkan azab yang paling ringan, ya, di neraka jahanam dibandingkan azab-azab bagi orang kafir yang lainnya, karena pembelaannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berusaha untuk membuat Abu Thalib ini menjadi seorang muslim. Ketika wafat saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah, wahai pamanku katakan la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kata yang akan saya jadikan hujjah, argumentasi untuk membelamu di hadapan Allah kelak. Cuman karena di situ ada Abu Jahal, ya, ada paman-paman Nabi yang lain yang masih kafir, itu menghalang-halangi Abu Thalib. Abu Thalib sempat ya tergerak, tapi karena mendengar ucapan dari paman-paman Nabi yang lain seperti Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak suka, apakah kamu benci dengan agama ayahmu Abdul Muttalib? Itu membuat Abu Thalib tidak sampai mengucapkan la ilallah dan mati dalam keadaan kafir. Tidak berhenti di situ, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya akan memohonkan ampun untukmu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala selama saya tidak dilarang. Lihatlah, ya, beliau tidak berhasil membuat Abu Thalib mengucapkan la ilallah. Nabi masih bertekad, saya akan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama saya tidaklah dilarang. Saya akan terus beristighfar untukmu selama Allah tidak melarangnya. Tapi ternyata turun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga tidak pantas bagi orang-orang beriman memohonkan ampun untuk orang-orang musyrik walaupun dia adalah kerabat dekatnya. Tidak boleh kita memohonkan ampun, beristighfar untuk orang-orang yang kafir walaupun dia adalah kerabat dekat kita sendiri. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berziarah ke kuburan ibunya, ya, di mana? Di Abwa, kan ibunya meninggal dan dimakamkan di Abwa tadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta izin kepada Allah supaya diizinkan untuk berziarah ke makam ibunya. Ibunya Rasulullah itu mati dalam keadaan kufur, ya. Meminta izin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diizinkan untuk ziarah ke kuburan ibunya. Pelajarannya apa jamaah kaum muslimin? Ya, ziarah kubur itu hukumnya masyru', disyariatkan. Secara umum ziarah kubur itu disyariatkan. Dengan tujuan apa? Untuk mengingat mati. Nah, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya melarang kalian untuk melakukan ziarah kubur. Adapun sekarang fazuruha, sekarang ziarah kuburlah. Fa innaha tudzakirukumul maut, karena ziarah kubur itu bisa mengingatkan kalian tentang mati. Jadi tujuan disyariatkan ziarah kubur itu adalah untuk mengambil pelajaran, untuk mengingat mati, ya. Maka berdasarkan kisah Nabi meminta izin untuk ziarah kubur ke kuburan ibundanya, para ulama mengatakan boleh kita mengunjungi kuburan orang-orang yang kafir itu boleh, tapi tujuannya apa? Untuk mengingat mati, ya, untuk mengambil pelajaran dari kematian mereka, bahwasanya kita juga akan mati seperti mereka dan betul-betul bertaubat. Mereka mati kafir ini, jangan sampai saya mati seperti mereka, gitu. Jadi tujuannya untuk mengambil pelajaran. Boleh, kata para ulama, ziarah kubur ke makam orang-orang yang kafir dengan tujuan untuk mengambil pelajaran, mengingatkan kita ke kematian.
dan lebih afdal untuk ziarah kubur ke makam orang-orang muslim. Kalau ziarah kuburnya ke makam orang-orang muslim untuk mengambil pelajaran, mengingatkan kematian, sekaligus untuk mengucapkan salam kepada mereka. Assalamualaikum ya ahlad diyar, kan diajarkan oleh Nabi. Ya, mendoakan mereka. Ya. Kalau orang tua kita yang meninggal itu adalah seorang muslim, maka Syekh Shalih Fauzan mengatakan yusra ziyaratu quburihima, disunahkan, disyariatkan untuk menziarahi kubur mereka. Ya, kita ucapkan salam, kita doakan mereka. Tapi yang lebih afdal daripada ziarah kubur itu adalah memperbanyak doa untuk mereka. Ya, karena Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam, manusia itu meninggal, terputus amalnya kecuali tiga. Apa itu? Shadaqatun jariyatun, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Kemudian ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga waladun salihun apa? Yad'u lahu, yang senantiasa mendoakan, bukan yang senantiasa menziarahi kuburannya, tapi yang senantiasa mendoakan. Dan doa itu tidak terkait tempat dan tidak terkait waktu. Makanya lebih afdal memperbanyak doa daripada memperbanyak ziarah kubur ke makam orang tua. Ya, doanya pas ziarah kubur, setelah pulang ziarah kubur nggak pernah berdoa lagi. Ini yang nggak benar gitu kan. Jadi doakan orang tua itu sepanjang waktu dalam sholat dan sujud kita. Jadi disunahkan, ya disyariatkan untuk ziarah kubur, ya, tapi tidak sering-sering. Maksudnya ziarah kubur orang tua itu tapi tidak sering-sering. Yang disunahkan itu memperbanyak doa untuk mereka, karena itu yang bermanfaat. Juga memperbanyak menuntut ilmu, yang mana kemudian ilmu itu kita amalkan, kemudian kita ajarkan, itu menjadi pahala yang terus mengalir kepada orang tua kita. Nah, ini orang tua yang menjaga pendidikan anaknya dengan pendidikan yang benar. Tapi kalau orang tuanya abai, anaknya nggak dididik dengan pendidikan Islam, ya, sehingga jauh dari Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat Islam, orang tua ini pertama kali diseret oleh anaknya ke neraka, dimintai pertanggungjawaban. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran kita diingatkan ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, yang dijaga oleh malaikat-malaikat yang bengis dan kasar. Tapi malaikat-malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah durhaka sama Allah. Kalau Allah memerintahkan seret, lempar dia ke neraka, dilempar ke neraka tanpa ada belas kasih sama sekali, bengis-bengis, ya, kasar-kasar. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara kita menjaga keluarga dan anak kita dari neraka? Sufyan Ats-Tsauri mengatakan allimuhum wa'adibuhum, ajarkan mereka tentang syariat Islam, ajarkan mereka tentang hak-hak Allah, ajarkan mereka tentang hak-hak Rasulullah SAW, didik mereka dengan pendidikan Islam. Nah, maka kalian telah melindungi mereka dari siksa neraka. Nah, itu caranya. Kalau anak tidak dididik dengan pendidikan Islam, ya, kemudian anak itu jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, ya, jauh dari Al-Quran, jauh dari agama, maka orang tuanya yang paling pertama kali bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab. Oleh karena itu juga jamaah kaum muslimin, sekali lagi saya ingatkan, ya, kita punya kewajiban untuk mengayomi, melindungi dan mendukung anak-anak yatim. Jangan sampai anak-anak yatim itu diambil alih orang-orang kafir. Karena sekarang orang-orang kafir itu banyak yang mereka terdepan, ya, terdepan dalam sosial, memberikan bantuan kepada anak-anak yatim dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk menjadikan mereka murtad, ya, menjadikan mereka murtad, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi dan yang semacamnya. Jangan sampai, ya,
anak-anak yatimnya kaum muslimin berpindah agama karena didukung oleh orang-orang kafir, maka itu menjadi PR kita bersama, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersama pamannya Abu Thalib itu cukup lama, yaitu 40 tahunan. 40 tahunan. Nanti kita akan bahas bagaimana peran Abu Thalib satu persatu seiring dengan perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam bab-bab selanjutnya. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini terkait tentang wafatnya Aminah ibundanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian pengasuhannya, biaya hidup Rasulullah, nafkahnya ditanggung oleh kakeknya, setelah itu baru diambil alih oleh pamannya Abu Thalib, ya, yang mana semuanya itu mati dalam keadaan kufur, tapi mereka memberikan dukungan yang luar biasa kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, ya. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan jamaah sekalian seputar materi pagi hari ini? Enggak ada, ya? Alhamdulillah. Taib, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.